Kembali lagi bersama channel Everyday Holiday. Assalamualaikum guys. Pagi ini bersama Pak Ajis. Siapa beliau? Kita bahas terkait dengan hal-hal yang kaitannya, hal yang menarik yang pastinya ya. Kita coba wake up. Everyday is holiday guys. Assalamualaikum Pak Ajis. Waalaikumsalam. Nah, monggo Pak, perkenalan aja langsung. Kita santai. Ya memang santai ya, karena everyday is holiday guys. Ya, wah, ini pertama-tama suatu kehormatan bagi saya nih bisa collab dengan Pak Ainur ya. Oke, saya Aziz, trader dan investor saham biasa. Ush, keren. Tapi sudah cukup, ya masih baru lah saya bilang di dunia investasi ini, kurang lebih sekitar 10 tahun. Ya, dan saat ini sedang bekerja di salah satu perusahaan sekuritas yaitu Mirai Asset. Ya, kira-kira seperti itu Pak perkenalan diri saya. Ya, terkait dengan sekuritas sendiri kan banyak banget ya Pak Ajis ya. Betul. Yang sebagaimana kita ketahui ya, ini salah satunya Mirai Asset ya. Iya. Nah, Mirai Asset. Ya, Mirai Asset ini seperti apa sih kalau misalnya pemula nih mau mulai melakukan investasi saham, menentukan sekuritas mana sih sebenarnya yang cocok buat kita gitu Pak Ajis? Oke. Sebenarnya untuk pemula itu sebaiknya gunakan sekuritas yang tidak ada minimum depositnya Pak. Minimum deposit nggak ada ya tuh ya? Iya. Jadi kita bisa mulai dari modal kecil dulu, sekedar coba-coba dulu. Anggap aja modal kita investasi itu sebagai biaya kita untuk belajar. Jadi ketika di saham kita melakukan transaksi saham itu rugi, ya anggap aja itu sebagai modal belajar. Tapi kalau untung, ya kita coba cari tahu terus gitu. Oh, kok bisa untung nih? Atau sebaliknya kok bisa rugi gitu. Jadi kalau untuk penentuan sekuritas untuk para investor pemula ya itu tadi saran saya, gunakan modal kecil dulu untuk modal belajar, untuk biaya belajar. Tetapi kalau sudah nantinya paham, sudah ngerti cara trading ya, cara tahu saham yang bagus seperti apa gitu. Nah, mulai itu tambahin modalnya, mulai serius di situ dan gunakan sekuritas yang memang sudah memiliki nama. Gitu ya. Salah satunya ya di Mirai Asset tempat saya bekerja gitu. Betul. Saya sendiri awal mula bagaimana sih menentukan pakai Mirai aja gitu. Karena yang pasti saya kenal Pak Ajis ya. Ya, udah lama di Mirai. Iya. Dan yakinlah udah bekerja lama di situ. Kemudian kan kalau kita naruh uang itu kan kadang ragu ya. Ini bener nggak sih sekuritasnya bener nggak sih kayak gitu loh Pak. Betul. Sehingga kita yakin udahlah kita bismillah naruh situ gitu. Oke. Sebenarnya mudahnya adalah kita tinggal searching aja di Google. Baik. Top broker, top sekuritas di Indonesia apa. Oh, ada di situ ya top 10 ya. Top 10 misalnya ya. Iya, top 10 atau top 5 aja deh. Top 5. Top 5 sekuritas terbaik di Indonesia apa gitu ya. Nah, coba cari ada nggak Mirai Asset di situ. Kalau nggak ada ya berarti belum terbaik. Ya, gitu betul. aja. Tapi coba di searching aja. Nah, pasti ya salah satunya yang bisa saya sampaikan ya, Mirai Asset adalah perusahaan yang besar walaupun memang dia ini berasal dari Korea ya. Ya, oke. Berasal dari Korea, BUMN di Korea, dan dia buka cabang lah istilahnya di Indonesia. Ya kurang lebih kita sudah sekitar 20 tahun lebih ya di pasar saham Indonesia. 20 tahun ya? 20 tahun. Jadi lama juga ya. Ya kapabilitasnya ya sudah tidak diragukan lagi lah. Baik. Gitu. Minimal kalau saya sendiri menentukan sekuritas mana, paling tidak kalau ada problem mudah untuk komunikasi gitu. Nah di saat kita lagi trading ada masalah, komunikasinya lebih enak nih. Saya kontak Pak Ajis. Nah itu ya. Jadi ya pasti masing-masing sekuritas itu ada plus minusnya. Jadi yang bisa saya tawarkan di Mirai Asset itu ya para nasabah, para investor-investor itu ketemu orang-orang seperti saya ya, selain sebagai sales tapi sebagai PIC-nya. Kalau di dunia perbankan itu sebagai RM-nya lah. RM-nya ya. Ya, jadi ketika ada
masalah apa-apa gitu ya. Nah, oke, kita dulu gitu, confirm ke kita dulu, nanti kita bantu. Kalau memang sekiranya nggak bisa kebantu, karena kan kita juga ada keterbatasan, nggak bisa ngecek data nasabah gitu ya. Jadi ya Baik. pasti kita akan tanyakan ke bagian terkait yang memang bisa kasih info gitu. Nah, itu salah satu plusnya. Plus lainnya adalah ya fee kita bisa diadulah dengan tetangga gitu ya. Dan platform aplikasi kita juga di HOTS gitu, HOTS PC maupun di mobile gitu ya, cukup bagus gitu dibanding dengan kompetitor gitu. Ya walaupun sekarang memang sudah banyak ya kompetitor juga yang lebih bagus gitu. Tapi ya dengan adanya mereka kompetitor itu, kita juga semakin bisa berinovasi. Ya, artinya diinstal di laptop pun sudah bisa, di handphone pun sudah bisa gitu ya. Betul. Android maupun yang iPhone bisa juga semua ya. Bisa semua. Jadi udah lengkap. Sudah lengkap. Jadi teman-teman kalau mau mulai trading saham, menentukan sekuritasnya, tentunya harus selektif dulu, lihat top 10 tadi ya. Ya. Nah, salah satunya adalah Mirai, dan di situ saya juga menggunakan toolsnya ini, lengkap sekali. Sambil belajar juga sampai sekarang sih, Pak. Nah, Siap, kayak gitu sama sih. saya juga lagi belajar, Pak. Udah expert, Pak. Nah, terkait dengan dunia investasi ya, Pak ya, kan tiap hari kita melihat pasar saham Indonesia nih. Iya. Ya, misalnya mulai dibuka pagi, sore tutup itu ya. Betul. Nah, bagaimana sih kita memulai screening saham apa yang menarik untuk di trading kan ini? Secara pemulanya seperti apa gitu? Oke. Kalau kita bicara sebagai pemula ya pasti selalu saya sarankan untuk lihat dulu fundamental perusahaannya gitu. Oke. Kita kenali dulu perusahaan yang mau kita beli apa. Jangan ujuk-ujuk kelihatan harga sahamnya murah tapi kita sendiri nggak tahu itu saham apa, bergerak di bidang apa, produknya apa, gitu ya, siapa Baik. pemiliknya. Nah, kita harus cari tahu dulu latar belakang perusahaan itu seperti apa. Ya paling simpel ya, itu tadi saya bilang fundamental. Kita lihat laporan keuangannya dulu. Kalau dia perusahaan sehat, ya sudah, kita nggak ragu untuk beli gitu. Nah, cara menentukan perusahaan sehat itu seperti apa? Ya lihat aja dari penjualannya, laba bersihnya dan lain-lain. Itu dari segi fundamental. Nah, nanti kalau sudah lama-lama sudah mengerti, ini saham murah secara fundamental tapi belum tentu murah secara teknikal gitu. Nah, kita harus pelajari lagi tentang teknikalnya gitu. Nah, tapi kalau sudah expert ya sudah, teknikal aja udah cukup, kan kita bicara trading gitu. Tapi kalau bicara investasi ya tetap patokan saya itu adalah fundamental ya. Fundamental itu kayak ibarat rumah lah, fondasinya gitu. Kalau fondasinya bagus ya otomatis, kalau perusahaannya bagus ya otomatis kita tenang juga untuk tidur dan tinggal di rumah tersebut. Jadi yakin ya kalau kita udah punya ilmunya gitu. Betul. Walaupun ya namanya tiap hari kadang naik kadang turun, bikin deg-degan gitu. Iya, saya bilang itu hanyalah angka lah. Itu naik turun itu hanyalah angka lah. Tapi kalau bagi seorang trader ya itu sudah sebagai area rugi atau area untung gitu. Angka-angka tersebut gitu naik turunnya gitu. Baik. Tapi semua itu kan perlu belajar dan berlatih ya, Pak Aziz ya. Karena proses itu kalau menurut saya tidak sesederhana kita dapat cuan gitu. Enggak sih ya. Gitu loh Pak Aziz ya. Betul. Nah, bagaimana untuk pemula yang benar-benar blank, artinya gelas kosong, yang belum tahu terkait dengan dunia saham nih. Nah, untuk memulai langkahnya seperti apa sih Pak? Sederhananya gitu Pak Aziz. Sederhananya satu, follow media-media seperti Indonesian Stock Exchange ya, Bursa Efek, media IDX bukan? IDX. IDX Media IDX. Ya. Lalu teman-teman bisa ikut sekolah pasar modal. Nah, ikut sekolah pasar modal, nanti di situ dikasih tahu pengenalan tentang investasi saham, resikonya apa, keuntungannya apa, bagaimana cara jual belinya, aturannya secara resmi seperti apa, saham perusahaannya apa aja. Secara simpel, ikut dulu deh sekolah pasar modal. Untuk apa? Ya bekal kita gitu.
nggak ujuk-ujuk kita masuk ya kita nggak tahu beli saham apa nih. Nah sebaiknya ikut sekolah pasar modal itu. Itu sekolahnya di mana, Pak? Setiap sekuritas itu selalu menyediakan Pak Ada ya? sekolah pasar modal itu dan diwadahi oleh IDX itu Pak. Oke. Mirai pun ada. Mirai ada di situ dan Zoom sekuritas lain ada. offline atau online? Kadang dia menyediakan Zoom, kadang juga secara offline gitu Oke. ya, ketemuan langsung di kalau teman-teman ada di Jakarta biasanya secara langsung gitu datang ke gedung Bursa Efeknya gitu. Tapi kalau yang di luar Jakarta biasanya mereka offline. Terkadang juga offline ya seringnya online gitu. Nah, tapi wajib teman-teman pemula yang baru aku mau tertarik dong saham, temanku untungnya banyak banget di saham tapi aku bingung mau mulai dari mana. Ikut sekolah pasar modal. Dah itu aja saran saya. Oke. Jadi kembali lagi bersama channel Everyday's Holiday. Jadi teman-teman pemula kayak saya juga pemula nih. Jadi kalau mau mulai untuk investasi saham, trading saham, belajar dulu basicnya gitu. Ya. Jangan langsung ujuk-ujuk trading, wah bisa lose. Gitu Ya, aja gitu. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Pak Ajis, Sama-sama. tamu kehormatan membahas soal trading saham. Kita coba bahas di next Pak ya, kita bisa Siap, silaturahmi siap. ketemu lagi, kembali lagi bersama channel Everyday's Holiday. Cheers. Oke, terima kasih Pak.